Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen diambang kehancuran melangkah, dan akhirnya tinggal sekitar 200 zang dari puncak. Ketika dia datang ke sini, dia sudah merasakan sisik naga di tubuhnya mulai robek, dan darah merembes keluar dari punggungnya. Untungnya, saat ini tubuhnya hampir tenggelam di air terjun darah. Dia memperhatikan paksaan aneh dalam darahnya. Perbedaannya mungkin di sini, bahkan tubuhnya mulai sedikit tak tertahankan. Bos. Telapak tangan Ziyun mengepal, dan ekspresi cemas muncul di matanya. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada retret di lontong. Saat berikutnya, dia melangkah keluar lagi. Sebuah jangkrik darah muncul dari punggung naga. Tiba-tiba, darah emas mengalir keluar dan menyatu ke dalam air terjun darah. Dengan kemajuan ini, noda darah di tubuhnya menjadi semakin banyak. Bahkan noda darah muncul di kepala naga, dan darah mengaburkan pandangannya. Namun, langkahnya masih tegas dan berat. Tidak berhenti di situ. Gerak kakinya akhirnya berhenti di 9.900 zang. Saat ini, tubuhnya hampir berlumuran darah. Paksaan yang menakutkan dari sekelilingnya hampir akan meledakkan tubuhnya. Di antara dagingnya, sinar cahaya kemasan samar terus menyala, dan dia mati-matian memperbaiki dengan tubuh yang rusak. Jika bukan karena kekuatan garis darahnya, saat ini, saya khawatir tubuh berdagingnya telah meledak. Tetapi meskipun demikian, pada saat ini, Qin Yichen merasa tuli dan suara aliran darah dari air terjun darah benar-benar menghilang. Hanya bobotnya yang seberat pemaksaan seperti gunung yang datang. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari berbagai ras yang bertarung di bawah berhenti secara diam-diam, dan garis pandang mengawasi dengan cermat bagian atas air terjun darah. Terlepas dari apakah mereka dapat mencapai air terjun darah pada akhirnya, langkah Qin Yichen telah membuat mereka sangat terkejut. 9.900 zang, jarak dari puncak 100 zang ke atas. Bahkan jika mereka adalah Guiyuan, saya khawatir mereka tidak dapat melakukan langkah ini. Pada saat ini, Wu Shuangshuang sepertinya mengerti mengapa ketika leluhur tua yang menjulang tinggi menghadapi penghalang Guiyuan dan yang lainnya, wajahnya sama sekali tidak takut dan marah. Mungkin, di jantung leluhur tua yang menjulang tinggi, sama sekali tidak menganggap Guiyuan sebagai dirinya sendiri. Lawan nyata. Karena tujuannya adalah mencapai puncak air terjun darah. Kakak Yichen, apakah kamu ingin melanjutkan? Di bawah, ada kekhawatiran mendalam di mata cerdas Lu Xiaolu. Meskipun dia tidak mengikuti, dia merasakan betapa ilahi yang ada. Jika Qin Yichen terus bergerak maju, saya khawatir tubuh berdaging tidak tahan lagi. Qin Yichen mendongak dan melihat ke atas air terjun darah melalui penglihatan kabur, di mana cahaya ilahi terang. Detak jantung Tuhan bergerak, memancarkan keagungan tanpa akhir, seolah melihat ke bawah dari ketinggian. Tekanan di sana cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di bawah Dewa Dao realem manapun. Anak-anak Dongban, pada saat ini, cakar naga Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengepal sedikit, menahan paksaan di depannya. Itu memang gunung yang sulit untuk dilintasi, bahkan dengan arogansi tubuhnya yang berdaging, sulit untuk ditanggung. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa jika dia melangkah ke zang yang terakhir diburu, tubuhnya yang berdaging akan tampak hancur. Penglihatan Qin Yichen kabur, dan samar-samar, dia sepertinya melihat jalur bayangan ilahi berkedip di depannya, leluhur naga sejati yang pernah tersenyum bangga di langit. Betapa perkasa naga sejati pada saat itu, dan lebih dari 500 orang manusia timur hanya dapat bertahan hidup di tanah tandus ini. Sekarang, dia ditekan oleh beberapa hati ilahi. Mengaum. Mata naga yang berlumuran darah tiba-tiba terbuka, dan mata Qin Yichen tidak pernah ragu. Tidak ada kekuatan seperti itu di langit. Jika Anda menyerah begitu saja, bagaimana Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dan bagaimana menghidupkan kembali kejayaan True Dragon? Tanda seru. Tanda seru. Raungan naga yang agung bergema, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dengan ledakan kejutan yang dalam keluar dari mata mereka. Di bawah puncak air terjun darah, yang asli diambang kehancuran sepertinya ada kapan saja. Siluet yang jatuh tiba-tiba meledak menjadi momentum yang kuat, dan bayangan naga itu berteriak ke langit, seolah-olah keagungan hati dewa di atas provokasi. Saat berikutnya, tiba-tiba keluar. 9.900 zang. Di tubuh Qin Yichen, jalur jangkrik darah retak, dan rasa sakit yang luar biasa datang dari keempat anggota badan dan 4 tulangnya, hampir sepenuhnya menenggelamkan alasannya. Mendesis, melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari semua ras di air terjun darah tidak bisa menahan nafas dingin. Hanya selangkah lagi dari puncak. Pria yang tidak disukai oleh mereka ini benar-benar mencapai ketinggian ini. Nenek moyang yang mengerikan, mata Wu rumit, tubuhnya gemetar, dan wajahnya dipenuhi rasa bangga. Guiyuan, bukankah mereka mengatakan bahwa orang yang Li Dragon Rache memasuki air terjun darah, tetapi mencemarkan darah dewa? Nenek moyang mereka yang mengerikan telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Sekarang, siapa yang berani mengatakan ini lagi? Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Suara Guiyuan sedikit bergetar.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa Qin Yichen benar-benar bisa mencapai langkah ini. Meskipun dia juga dengan sengaja mencapai puncak air terjun darah dan memperoleh kesempatan besar dari keluarga kerajaan dewa, dia juga tahu betul bahwa keagungan semacam ini hanyalah imajinasinya. Bahkan ambang batas 9.000 sulit untuk dia lewati. Belum lagi ujian 500 yang terakhir. Dan reinkarnasi ras naga alam dewa ini tidak hanya meninggalkannya di ketinggian 9.000 kaki, tetapi juga pindah ke langkah ini dalam 500 yang terakhir. Tatapan Gu Yuan mau tidak mau melirik ke samping leluhur tua, yang sekarang dengan wajah muram. Melihat pemandangan ini, Gu Yuan menelan kembali mulutnya. Dia juga ingin bertanya, reinkarnasi alam dewa, leluhur tua, dapatkah Anda? Namun, yang terakhir terlihat seperti ini, memberitahu Gu Yuan bahwa jarak antara reinkarnasi alam dewa juga sangat besar. Pada saat ini dia bertanya, Gu Yuan tidak ragu apakah leluhur tua akan marah karena penghinaan. Hei, apakah kamu reinkarnasi alam dewa? Apakah Anda tidak mencobanya? Keringkan di sini. Namun, apa yang tidak dikatakan Gu Yuan, saat berikutnya melompat keluar dari mulut Ziyun. Benar saja, nada nyaris tidak turun. Tampilan pembangkit tenaga listrik di sebelah Gu Yuan tiba-tiba berubah secara dramatis, seperti harimau yang disentuh pantatnya, dan niat membunuh di matanya tampak berkurang menjadi ketebalan yang substantif. Jangan lihat aku seperti ini, kamu tidak akan bisa mendekatiku. Ziyun mengangkat bahu. Dia berhasil menyeret kedua orang itu tanpa mengganggu bosnya. Meski 1 lawan 2 merupakan kerugian, bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak percaya bahwa kedua orang ini akan melepaskan kesempatan untuk tinggal di sini untuk memuaskan diri mereka sendiri untuk menangani diri mereka sendiri. Tidak ada lagi omong kosong. Hari ini orang tua sedang melawan basis kultivasi ini, dan dia akan merobek mulut baumu. Alam dewa bereinkarnasi untuk menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak ingin melihat adegan pria yang menyerbu itu berguling, dia akan memulai tangannya,